berdoa. Bapa yang perkasa, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, baik semua jemaat di tempat ini maupun hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan sucikan, kuduskan lidah dan mulut hamba untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan dua bagian Roh Kudus-Mu, urapi dengan hikmat dan makrifat dari tempat yang maha tinggi, dan semua yang mendengar menjadi jelas. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini tanggal 13 November 2022, saya akan menyampaikan satu tema mengenai etika surgawi atau tata krama surgawi atau kode etik imamat rajani. Jadi Minggu 13 November 2022. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi setiap hamba Tuhan atau jemaat itu harus mengerti tata krama surgawi, mengerti apa-apa yang boleh dikerjakannya dan apa yang tidak boleh dikerjakannya. Ini secara umum. Pertama, hal umum yang sudah difahami oleh jemaat-jemaat tentang apa yang harus dikerjakan itu adalah berbuat baik, benar, dan kudus. Ini tentunya kita semua sudah mengerti. Kemudian hal umum yang tidak boleh dikerjakan oleh baik hamba Tuhan ataupun jemaat itu adalah berbuat dosa. Itu tidak boleh. Ya saudaraku, meskipun di dalam keseharian kita tidak luput dari khilaf, namanya manusia pasti ada khilaf. Kemudian saudaraku, ada beberapa kode etik yang tidak boleh dilanggar. Kode etik surgawi itu, saudaraku, bukan berakibat kemudian seseorang itu masuk neraka kalau melanggarnya, saudaraku, tetapi berakibat gagalnya sebuah pelayanan, gagalnya pemakaian Tuhan terhadap seseorang atau terhadap jemaat, terhadap hamba Tuhan atau terhadap imam-imam. Saudaraku, jadi di dalam melayani Tuhan itu kita memiliki kode etik yang apabila itu dilanggar, maka pemakaian Tuhan atas jemaat tersebut yang melanggar kode etik tersebut akan bisa dihentikan. Demikian pula hamba Tuhan, imam-imam rajani, imamat rajani yang melayani di dalam bait Allah rohani, apabila melanggar etika surga, ini sanksinya bukan kemudian imam itu masuk neraka, saudaraku, tetapi pekerjaan ataupun pengutusan imam itu akan menjadi gagal. Saudaraku, yang pertama dari etika surga itu jangan melanggar kekudusan Tuhan. Saudara, ini dicontohkan oleh Musa, satu sejarah yang kita sering baca di dalam Alkitab. Musa itu hamba Tuhan yang kurang apa coba saudaraku? Dia hebat, dia disertai kuasa yang begitu luar biasa, dia dipakai oleh Tuhan secara dahsyat. Saudaraku, Musa itu hamba Tuhan yang sangat dipakainya, tetapi dia gagal sampai kepada tanah perjanjian. Kemudian tongkat kepemimpinan Musa itu akhirnya dialihkan kepada
Yosua. Akhirnya Yosua yang bisa mencapai tanah perjanjian. Jadi akibat Musa itu melanggar kode etik surga. Itu bukan berarti kemudian Musa masuk neraka ya saudaraku. Musa nabi hebat, saudaraku, tetapi pemakaian Tuhan terhadap Musa itu jadi berhenti dan kemudian dilanjutkan oleh Yosua. Itu karena pelanggaran kode etik surga. Kalau saudara melihat pelanggaran kode etik, misalkan di jajaran kepolisian, di jajaran TNI, kalau seseorang itu melanggar kode etik, itu sanksinya bukan kemudian langsung masuk penjara, tidak saudaraku, tetapi kemudian ada peringatan, kemudian ada pemberhentian dengan hormat, ada pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Saudaraku, demikian pula di dalam kode etik melayani Tuhan. Itu kalau seseorang itu melanggar kode etik yang ditetapkan oleh Tuhan, seperti Musa, itu hamba Tuhan yang hebat, tetapi dia melanggar kode etik surga, maka saudaraku, Musa tidak bisa mencapai tanah perjanjian. Saat ini berapa banyak saudaraku hamba Tuhan yang memberitakan tentang akhir zaman, tetapi dia sendiri akhirnya tidak bisa menikmati betapa indahnya akhir zaman itu. Saudaraku, dari sini saya belajar saudaraku betul-betul merendahkan hati supaya jangan sampai menyalahi kode etik surga. Kita akan membaca di dalam kitab Bilangan. Ini kesalahan Musa ya saudaraku, bukan satu kesalahan yang terlalu fatal sebetulnya, tetapi melanggar kekudusan Tuhan. Akhirnya Musa di dalam istilahnya gitu, istilah kerennya Dewan Musyawarah Tuhan, dia ditetapkan akhirnya tidak bisa memasuki tanah perjanjian ya saudaraku. Ditetapkan akhirnya Musa meninggal sebelum sampai ke tanah perjanjian itu. Kemudian kepemimpinannya dilanjutkan oleh Yosua. Itu karena Musa melanggar kode etik surga. Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai 13. Saya mohon Ibu Tami membacakannya. Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai 13. Itu ketika Musa melanggar kode etik surga. Tuhan berfirman kepada Musa, ya, terus? Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Terus? Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Terus? Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Terus sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. 13. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Amin. Ini jadi satu pelajaran saudaraku untuk pemimpin-pemimpin kegerakan di akhir zaman teristimewa nanti yang disebut sebagai 7 bintang, kemudian tokoh-tokohnya yang lain, itu jangan sampai melakukan hal-hal yang kiranya melanggar kode etik surga. Musa ini saudaraku, dia melakukan satu pelanggaran kecil, pelanggaran kode etik. Akibatnya Musa bukan masuk neraka saudaraku, tetapi dia
ditegur oleh Tuhan, karena kamu tidak percaya padaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudaraku, karena perintah Tuhan kepada Musa apa untuk menciptakan mujizat itu? Katakan di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Bersabdalah kepada bukit batu. Tetapi yang dilakukan oleh Musa, dia menganggap mujizat itu yang bisa mengeluarkan bukit batu itu adalah dari dirinya. Ini mencuri kemuliaan Tuhan. Saudaraku, dengarkanlah padaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Jadi mengakui bahwa mujizat kekuatan itu bukan berasal dari Tuhan. Saudaraku, seolah-olah seperti itu. Musa emosi. Saudaraku, jadi dengan emosinya Musa ini membuat Musa akhirnya tidak bisa masuk ke negeri perjanjian. Ayat yang ke-11 saya bacakan lagi. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, padahal tidak ada perintah memukul bukit batu. Inilah pelanggaran kode etik surga. Ini menjadi pelajaran untuk tokoh-tokoh akhir zaman. Berulang sudah saya sampaikan bahwa berapa banyak tokoh-tokoh yang memberitakan akhir zaman, saudaraku, dan dari berita-berita, dari teori-teori yang mereka telurkan, yang mereka kemukakan, itu ada yang benar, ada yang salah, saudaraku. Tetapi saudaraku, pada akhirnya banyak di antara mereka yang bernasib seperti Musa ini karena melanggar kode etik surga. Akhirnya saudaraku tidak bisa mencapai garis akhir, tidak bisa menikmati indahnya akhir zaman, tidak bisa menikmati apa itu rapture, tidak bisa menikmati apa itu harpaso, apa itu pengungsian. Mereka tahu kronologisnya saja, mereka tahu kronosnya saja, tapi kairosnya saudaraku nggak ngerti. Mereka tidak bisa mencapai kairosnya, penggenapannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik ini sekali lagi bukan mengakibatkan seseorang masuk neraka, tetapi mengakibatkan pengutusan seseorang itu, saudaraku, menjadi gagal. Banyak orang itu terlalu sombong, saudaraku. Sudah naik turun surga bumi, saudaraku, mendapat surat dan lain sebagainya, saudaraku. Tetapi justru akhirnya, saudaraku, mereka tidak bisa menerangkan akhir zaman dengan benar karena menjadi terlalu sombong rohani, menganggap mujizat-mujizat itu merupakan bagian dari kehebatannya, padahal sama sekali bukan, saudaraku. Ketika seseorang itu mendoakan, saudaraku, mungkin satu keadaan, mendoakan badai supaya reda, saudaraku, mendoakan berbagai macam situasi di bumi ini, dan itu dijawab Tuhan, itu bukan kekuatannya, saudaraku, itu Tuhan. Justru ketika seorang hamba Tuhan itu doanya didengar, dia harus ngerti bahwa itu bukan dirinya yang melakukannya. Ini supaya tidak melanggar kode etik surga. Yang pertama tadi, saudaraku, jangan melanggar kekudusan Tuhan, sebab kode etik pertama ini pernah dilanggar oleh tokoh besar yang namanya Musa. Akibatnya dia tidak bisa menikmati tanah perjanjian. Ini juga terjadi di akhir zaman, saudaraku. Banyak tokoh-tokoh yang memberitakan akhir zaman, tetapi tidak bisa menikmati betapa indahnya akhir zaman itu. Apa itu harpaso, apa itu rapture, saudaraku, tidak bisa menikmati indahnya taman padang belantara pengungsian. Padahal tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan untuk kegerakan kitab Wahyu ini harus hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang memberi contoh. Saudaraku, memang perjuangannya berat. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang pertama, jangan melanggar kekudusan Tuhan. Kemudian yang kedua, hendaklah
setiap jemaat, setiap penatua, setiap imam-imam itu bekerja sesuai dengan panggilan dan pengutusan masing-masing. Saudara, jadi setiap hamba Tuhan itu pasti di awal pengutusannya, setiap imam itu, saudaraku, di awal pengutusannya pasti ada pernyataan Tuhan, baik itu melalui sabda Tuhan secara langsung ditemui Tuhan Yesus Kristus, tetapi jangan visi yang dusta ya saudaraku. Kemudian juga kadang ada yang melalui mimpi, saudaraku. Jadi setiap hamba Tuhan itu pasti di awal pengutusannya ada pernyataan khusus sebagai apa dia diposisikan oleh Tuhan. Maka supaya dia betul-betul tidak melanggar kode etik surga, maka tetaplah pada posisi itu. Jangan melebihi porsi yang ditetapkan Tuhan dan jangan kurang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Efesus pasal 4 ya nanti itu diterangkan ayat 10 sampai 13, Tuhan itu menetapkan ada 5 jabatan. Ada rasul-rasul, kemudian nabi-nabi, kemudian pemberita-pemberita Injil, kemudian gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ada 5 jabatan surgawi. Saudaraku, 5 diingat, rasul, nabi, kemudian pemberita Injil, gembala, dan para pengajar. Ada 5 jabatan ini. Nah, saudara, setiap hamba Tuhan itu memiliki panggilan masing-masing. Ada yang dipanggil menjadi rasul. Saudaraku, rasul itu dia menetapkan satu kerangka pengajaran. Sudah kemudian nabi-nabi itu yang sering paling minim itu mendapat mimpi. Sering dapat mimpi, sering dapat penglihatan, sering mendapat bicaranya Tuhan. Nabi-nabi seperti itu. Sudah pemberita-pemberita Injil ini, penginjil-penginjil itu yang sering disertai dengan mujizat. Dia tumpang tangan, orang sembuh, saudaraku. Sakit paru-paru, dadanya ditepuk gitu, dia sembuh, saudaraku. Ini penginjil disertai dengan mujizat-mujizat. Kemudian, saudaraku, gembala-gembala. Nah, ini yang menggembalakan jemaat-jemaat. Ya, saudaraku, yang membina jemaat, yang membaptis, kemudian memberkati kalau nikah, mengurusi kalau penguburan dan lain sebagainya. Sudah kalau ada jemaat yang meninggal, nah ini gembala-gembala, jadi mengurusi hal seperti ini. Sudah kemudian pengajar-pengajar, ada orang itu yang memiliki keahlian sebagai pengajar-pengajar. Tetapi saudaraku, ada juga hamba Tuhan itu yang multi talenta, jadi 5-5-nya itu ada semua juga ada. Saudaraku, tetapi sebaiknya setiap hamba Tuhan itu dia, saudaraku, harus memposisikan dirinya tetap pada posisi itu, jangan lebih dan jangan kurang. Saudaraku, kita akan melihat di dalam 2 Korintus 10 ya. 2 Korintus 10 ayat 12 dan 13. Ibu Tami, saya minta bacakan. Pendapat Paulus tentang dirinya. Ya, pendapat Paulus tentang dirinya. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. 13. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas. Iya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Amin. Saudaraku, jadi ini Paulus memberikan satu pernyataan. Kami tidak mau bermegah melampaui batas. Artinya Paulus itu diutus oleh Tuhan di dalam kapasitas yang memiliki batas. Saudaraku, batasnya ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kadang banyak orang itu yang melampaui batas. Saudaraku, sebetulnya itu tidak dapat pernyataan dari Tuhan, ngaku dapat pernyataan dari Tuhan. Kemudian berani berbicara. Tahun 2022 bulan September Tuhan Yesus mau datang. Saudaraku, lah itu jadi memfitnah Tuhan.
katanya itu dari Tuhan. Ada yang terlalu berani seperti itu. Dulu tahun 2012 juga sudah ada seperti itu. Tahun-tahun yang lalu juga ada seperti itu. Katanya aku mendapat visi dari Tuhan bahwa bulan September tahun 2022 Tuhan mau datang. Ternyata sekarang sudah Oktober, enggak datang juga, saudaraku. Itu kan jadi memfitnah Tuhan. Tuhan enggak ngomong gitu loh, saudaraku. Bayangin ini, saudaraku. Tuhan enggak ngomong kalau September itu Tuhan mau datang. Tetapi dengan beraninya orang-orang yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, saudaraku, dia mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri, membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Seperti tadi saya katakan, kalau seseorang itu bernubuat tahun 2022, bulannya ini, tanggalnya ini, Tuhan mau datang, ternyata tidak, itu sudah memfitnah Tuhan. Tuhan nggak ngomong gitu. Tetapi dia berani dengan dengan memegahkan diri tadi, melampaui batas. Nah, kalau sampai melampaui batas seperti ini, ya akan ditegur oleh Tuhan. Saudaraku, dengan kesulitan-kesulitan yang begitu dahsyat, langit akan berubah menjadi seperti tembaga. Artinya doanya susah dijawab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian kita akan membaca, ini ada beberapa jabatan surgawi ya di dalam kekristenan. Itu ada pejabat surganya, saudaraku. Ini disebut nanti rasul-rasul. Kita akan baca Efesus pasal 4 ayat 10 sampai dan selanjutnya. Efesus pasal 4 ayat 10 dan seterusnya. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhannya sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Amin. Iya, cukup sampai di situ. Jadi saudaraku, di sini ada beberapa jabatan yang ditetapkan oleh Tuhan. Rasul-rasul, kemudian nabi-nabi, pertama tadi rasul, kedua nabi, ketiga pemberita Injil, keempat gembala, kelima pengajar-pengajar. 5 jabatan ini yang disebut sebagai jabatan surgawi, pejabat surga. Saudaraku, rasul-rasul tadi tugasnya apa? Saudaraku, memberikan kerangka-kerangka dasar pengajaran. Saudaraku, kemudian nabi-nabi itu orang-orang yang mendapatkan pernyataan dari Tuhan melalui mimpi, melalui suara yang bisa didengarnya, itu nabi-nabi. Kemudian pemberita Injil itu penginjil yang sering disertai mujizat-mujizat itu. Kemudian gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, saudaraku, saya juga ingin memberitahu saudara bahwa di dalam pembangunan bait suci Allah itu tidak bisa dilakukan pada satu tempat, ya saudaraku. Untuk membuat mezbah korban bakaran itu tempatnya sendiri. Saudaraku, orang yang membuat mezbah dupa itu juga tempatnya sendiri. Orang yang membuat tabut perjanjian Allah itu tempatnya sendiri-sendiri. Saudaraku, kenapa demikian? Sebab kalau membikinnya itu campur, saudaraku, nanti nggak jadi malahan, saudaraku. Oleh karena itu Tuhan itu memisah-misahkan memang, saudaraku. Bukan dipisah-pisahkan untuk bercerai-berai, itu enggak, tetapi suatu ketika akan disatukan. Saudara, kalau yang membuat misalkan mezbah korban bakar itu dijadikan satu dengan yang membuat mezbah dupa, nanti repot, saudaraku.
Yang di mesbah dupa itu barangnya halus-halus, saudaraku, sementara yang mesbah korban bakaran itu kan barangnya besar dan agak kasar, mungkin perlu palu, renglong-renglong dan lain sebagainya. Sedangkan yang pengerjaan yang ruang kudus dan ruang maha kudus itu perlu satu kesenyapan. Kalau dicampur nggak jadi, nanti jadi geguyon, saudaraku. Jadi pembangunan bait suci Allah, saudaraku, itu dilakukan di berbagai tempat. Demikian pula pembangunan tubuh Kristus saat ini dilakukan di berbagai tempat. Sampai nanti suatu ketika di Wahyu pasal 12 digenapi, itu semua dikumpulkan oleh Tuhan, saudaraku, menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang esa, yang gambarannya adalah mempelai yang berpakaian matahari, bulan dan bintang. Ini jadi yang kedua, saya ulangi tadi, yang pertama itu kode etik yang tidak boleh dilanggar itu adalah jangan melanggar kekudusan Tuhan. Itu yang pertama, itu dahulu terjadi pada Musa. Kemudian yang kedua, bekerjalah sesuai dengan panggilan dan pengutusanmu. Ingat, dahulu kamu itu diutus apa oleh Tuhan? Seperti saudaraku, saya pernah ada kesaksian di dalam YouTube, saya tidak akan saya bolak-balik ulangi, saudara bisa simak. Saya diutus Tuhan untuk ini, maka saya kerjakan itu, dan saya tidak menjadi ragu. Untuk keselamatan bangsa-bangsa, untuk kegerakan hujan akhir, saya tidak menjadi ragu untuk itu. Saudaraku, ini yang kedua, setia kepada panggilan pengutusanmu masing-masing. Saudara yang diutus untuk menginjil akan disertai mujizat-mujizat nanti. Doain orang gitu, saudaraku, sebentar sudah sembuh, tumpang tangan, bahkan nggak sampai tumpang tangan nanti dalam kegerakan hujan akhir itu, saudaraku. Lihat matanya saja nanti bisa sembuh. Penginjil akhir zaman akan begitu, saudaraku, dahsyat luar biasa. Jarak jauh bisa sembuhkan orang. Kalau dulu Rasul Petrus masih bayang-bayangnya sembuhkan orang, Paulus masih sapu tangannya, tapi di akhir zaman nanti akan dahsyat lagi, saudaraku. Jadi kelima jabatan tadi, saudaraku, itu ditekuni. Kalau sudah terpanggil menjadi penginjil, tekuni itu. Terpanggil menjadi guru, tekuni itu. Terpanggil menjadi gembala, tekuni itu, saudaraku. Karena dari pengutusan yang ditekuni tersebut nanti saudara akan semakin dipercaya talenta Tuhan luar biasa. Dan jangan sampai kita melampaui batas, ya, saudaraku, seperti yang saya contohkan tadi. Ada beberapa orang yang melampaui batas. Tuhan itu nggak ngomong tapi terlalu berani ngomong, wah Tuhan mau datang tanggal ini, bulan ini. Saudaraku, itu malah memfitnah Tuhan jadinya. Tuhan nggak ngomong seperti itu, tetapi dia ngomong seperti itu. Saudaraku, ini yang kedua, bekerjalah sesuai dengan panggilan dan pengutusanmu. Kemudian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, ini yang terakhir, yang tidak boleh kita itu melanggar. Kita itu jangan menyoal atau menanyakan sesuatu yang belum waktunya disampaikan. Ini berkaitan dengan waktu hari kedatangan Tuhan, misalnya jam kedatangan Tuhan, tanggal kedatangan Tuhan, bulan dan tahun kedatangan Tuhan. Itu kita jangan menyoal, jangan bertanya masalah itu. Tuhan Yesus pun waktu ditanya sampai 2 kali, saudaraku. Ketika Tuhan masih di dalam darah dan daging, itu ditanya, Tuhan tetap nggak mau jawab. Bahkan ketika dia sudah dalam tubuh kebangkitan, artinya kalau dalam tubuh kebangkitan itu dia sudah ngerti surga neraka, dia ngerti langit bumi, mengerti rahasia bumi dan surga, dia tetap nggak mau ngomong, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus saja, saudaraku, yang sudah melintasi semua langit, mengetahui segala rahasia surga dan neraka, mengerti seluruh rahasia bumi dan surga, itu tidak mau berbicara ketika ditanya tentang saudaraku, ketika murid-murid itu menyoal tentang jam, tanggal, bulan dan tahun kedatangannya, tentang hari kiamat. Itu Tuhan sendiri nggak mau jawab, saudaraku. Kita akan membaca Injil Matius
pasal 24 ayat 36 sampai 39. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, terus Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak Amin. manusia. Jadi di sini ketika Tuhan itu ditanya tentang kapan saat hari anak manusia, saat kedatangan Tuhan, kapan hari kiamat itu, Tuhan berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Hari dan saat, saudaraku, hari dan saat itu disebut sebagai hemera dan hora, saudaraku. Hemera itu hari, saudaraku. Kemudian hora itu saat atau jam. Jadi saudaraku, yang lebih panjang dari jam kemudian tanggalan atau hari itu ada lagi nanti periode atau yang disebut dengan kronos. Nanti kronosnya itu akan ditanyakan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit oleh murid-murid. Tetapi mengenai hemera dan hora, mengenai saudaraku hari dan saat itu Tuhan nggak mau jawab. Saudaraku, bahkan tentang periodenya, tentang kronosnya itu juga Tuhan nggak mau jawab. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi tentang hari dan jam itu dikatakan di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 36, hari dan jam tidak boleh tahu. Ya, hari dan jam tidak boleh tahu. Hemera dan hora tidak boleh tahu. Tuhan nggak mau jawab. Kemudian yang lebih panjang lagi, ini periodenya atau disebut sebagai kronosnya, saudaraku. Kronos itu merupakan kalau saya sebutkan gitu kronologinya, saudaraku. Maka sekarang ada kronologi akhir zaman, kronologi kegerakan kitab Wahyu. Saudaraku, kalau kronosnya itu kita tahu, saudaraku, tetapi kairosnya itu, saudaraku, saat Tuhan melakukan kronologi itu yang kita tidak boleh tahu. Saudaraku, jadi ada kronos dan kairos ya, saudaraku. Kronos itu, saudaraku, adalah peristiwa kronologis dari segala sesuatu yang terjadi di akhir zaman. Selang waktu berjalannya sebuah kronologi atau peristiwa itu disebut kronos. Ini bisa bulan, bisa tahun. Sudah kita sudah ngerti kalau kronosnya ini, saudaraku. Kronologi kedatangan Tuhan itu kita sudah ngerti. Bahkan murid-murid di dalam ketika bertanya kepada Tuhan ketika Tuhan Yesus bangkit, itu murid-murid juga sudah tahu dari Injil Matius pasal 24 tentang kronosnya itu. Tetapi kairosnya Tuhan nggak mau ngomong. Kita akan membaca tentang kronos dan kairos ini di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Ibu Tami bacakan lagi. Yesus terangkat ke surga. Ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Amin. Cukup di sini dulu. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Kalau di Matius pasal 24 tadi yang ditanyakan adalah hemera dan hora, hari dan jam. Ini yang ditanyakan murid-murid pada saat Matius pasal 24. Hemera dan hora, hari dan jam. Kemudian yang ditanyakan murid-murid ketika Tuhan Yesus sudah bangkit itu, maukah engkau pada masa ini, pada saat itu maksudnya, memulihkan kerajaan bagi kami, saudaraku? Jadi maukah
Artinya itu murid-murid itu bertanya loh saudaraku. Maksudnya itu murid-murid itu bertanya, apakah Tuhan itu mau menjalankan kronologi akhir zaman yang sudah diterangkan dalam Injil Matius pasal 24 itu pada zaman ketika Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Maksudnya itu seperti itu. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 itu maksudnya itu murid-murid itu bertanya, apakah Tuhan Yesus mau menjalankan kronologi akhir zaman yang diterangkan di dalam Matius pasal 24 itu pada saat itu, pada saat murid-murid itu bertanya ketika Tuhan dalam tubuh kebangkitan itu. Maka Tuhan kemudian menjawab, saudaraku, ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau, ya dibaca Ibu Tami. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Amin. Saya terangkan, ini kairosnya, saudaraku. Jadi yang ditanyakan oleh murid tadi kronosnya ya. Apakah Tuhan itu mau menjalankan kronosnya, kronologi akhir zaman itu pada masa 2000 tahun yang lalu ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Tuhan Yesus mau diangkat, apakah Tuhan mau menjalankan kronologi kejadian akhir zaman pada saat itu? Maka Tuhan menjawab, engkau tidak perlu mengetahui kairos, masa dan waktu. Kairos itu, saudaraku, merupakan masa atau saat atau beberapa hari lamanya, bisa juga bulan, bisa juga tahun, yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kronosnya itu kita sudah mengerti, tetapi kairosnya itu menunggu waktu Tuhan. Seperti saat Harpaso, kita urut-urutannya sudah tahu, saudaraku. Mulai kita Wahyu pasal 1, 2, 3, 4 sampai dengan Harpaso itu kita sudah tahu, itu namanya kronos. Tapi kairos, waktu Tuhan, itu hanya sekali boleh dikatakan ketika Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 6 digenapi ketika berita Harpaso itu nanti dinyatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pada saat Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-36, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ditanyakan oleh murid-murid itu adalah tentang hari, tentang hemera dan hora, tentang hari dan jam. Tuhan nggak mau ngomong. Sesudah itu murid-murid itu juga masih mendesak Tuhan terus, saudaraku. Apakah Tuhan sudah mau menjalankan kronos dari kejadian-kejadian yang diterangkannya di dalam kitab Injil pasal 24 itu pada saat 2000 tahun yang lalu? Maka Tuhan menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Kairosnya engkau nggak perlu tahu. Kairosnya itu kapan, saudaraku? Kita akan membaca ayat yang ke-8. Kairos itu waktu Tuhan melaksanakan kronos. Saudaraku, jadi ada channel kronos kairos, harus ngerti ini ya, saudaraku. Kairos itu waktu Tuhan menjalankan kronosnya, waktu Tuhan menjalankan kronologi akhir zaman. Ini saudaraku ayat 8 dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Cukup di sini. Jadi kairos, penggenapan dari kronologi, dari kronos yang diterangkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24, bahkan di dalam kitab Wahyu, kairosnya itu ketika engkau menerima Roh Kudus turun, nanti di dalam wujudnya itu Tuhan akan memakai 7 hamba Tuhan itu, engkau akan menerima kuasa. Nah, pada saat kairos Tuhan berjalan ini, pada saat Tuhan mengutus 7 bintang ini, saudaraku, maka engkau akan jadi tahu sendiri. Maka saya berdoa, saudaraku, ketika saya itu mau mengadakan konser persiapan kegerakan akhir zaman, saudaraku, ini di dalam hati itu betul-betul satu pergumulan yang begitu dalam, ya saudaraku, karena ini menyangkut sesuatu yang begitu dalam, saudaraku. Saya tidak boleh mengatakan saat ini apa kita sudah memasuki kairos, artinya Tuhan itu melaksanakan kronologisnya itu atau belum.
Saudaraku, saya nggak boleh berkata tentang itu, tetapi saudara akan melihat kalau nanti ada hamba-hamba Tuhan yang memiliki kuasa seperti 7 guru, seperti bintang-bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Itulah kairosnya Tuhan. Itulah ketika Tuhan melaksanakan kronologinya. Ini rahasia dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 6-8. Kronos dan kairos. Kronos itu urut-urutan peristiwa ketika Tuhan Yesus Kristus datang, ketika anak manusia datang. Kemudian kairos itu ketika Tuhan menetapkan waktu untuk pelaksanaan dari kronologi tersebut. Saudaraku, nah saudara, kairos dari akhir zaman ini nanti akan ditandai dengan munculnya ke-7 bintang. Hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan seperti Musa, yang dari mulutnya nanti bisa mengeluarkan saudaraku, berbagai macam kuasa yang luar biasa. Dia dipercaya penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Saudaraku, jadi ini mengenai kronos dan kairos ya saudaraku. Kronosnya kita sudah mengerti, kronologi kitab Wahyu kita sudah tahu melalui Matius pasal 24, kemudian diperjelas dengan kitab Wahyu. Tetapi tentang kairosnya, kapan Tuhan melaksanakan kronosnya itu saudaraku? Tandanya adalah ketika nanti Tuhan melantik hamba-hambanya yang disebut 7 bintang itu. Kalau berbicara tsunami, terjadi tsunami. Berbicara gempa, terjadi gempa. Berbicara kekeringan, terjadi kekeringan. Berbicara perang nuklir, terjadi betulan. Saudaraku, itu ketika kairos Tuhan digenapi. Tuhan melakukan kronologisnya itu ketika saudaraku nanti muncul hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang menjadi pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. Sekali lagi saya berpesan kepada saudara hamba-hamba Tuhan, jangan gampang-gampang meninggikan diri. Oh, aku itu bolak-balik naik turun surga bumi. Di surga itu aku dikasih surat, suruh tanda tangan. Saudaraku, sudah kalau gitu tuh saya itu prihatin banget gitu loh saudaraku. Ojo gitu banget lah. Kalau memang engkau dibawa ke surga, ya buktikan apa yang engkau bawa dari surga itu. Kalau itu kuasa, nyatakan itu kuasa. Kalau itu rahasia firman, nyatakan rahasia yang kau bawa dari surga itu. Jangan ngomong aku ke surga, aku dapat air ajaib, bisa sembuhkan orang. Saudaraku, saya itu gedek-gedek kalau lihat seperti itu saudaraku. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mereka terlalu meninggikan diri dengan penglihatan-penglihatan yang tidak sepantasnya. Maka Paulus mengatakan di dalam awal tadi, di dalam ayat-ayat awal tadi kita sudah membaca, mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka, menggambarkan surga itu dengan ukuran mereka. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas. Kami nggak mau cerita-cerita seperti itu. Meskipun saya itu saudaraku memiliki pengalaman pribadi sama Tuhan, saya nggak akan terlalu banyak cerita. Tetapi bukti akan saya berikan kepada saudara. Kalau saya mengerti rahasia rencana Tuhan, saya nggak perlu cerita. Saya naik turun surga bumi, saya dikasih air di sana, bisa sembuhkan orang, bisa sembuhkan orang. Siapa yang minum air ini nanti sakitnya sembuh, nanti rezekinya lancar. Saya nggak mau seperti itu, saudaraku. Kalau seperti itu nanti saya jadi seperti bakul obat. Saya nggak mau hamba Tuhan seperti itu, saudaraku. Kalau memang kau dibawa oleh Tuhan ke surga, pasti kau diberi sesuatu seperti Yohanes, pewahyuan yang jelas, yang detail, yang membawa berkat bagi banyak bangsa. Saudaraku, jadi saudaraku, ada beberapa hal ya saudaraku yang tidak boleh dilanggar. Ini kode etik surga. Ada orang yang melanggar kode etik, bolak-balik ngomong naik turun surga bumi, buktinya malah dipanggil Tuhan duluan. Saudaraku, banyak itu saudaraku, nggak cuma satu orang. Saudaraku, ini koreksi keras kepada pelayan-pelayan Tuhan, kepada imam-imam Tuhan. Kita nggak usah terlalu banyak cerita-cerita yang kayak gitu, tetapi buktikan dengan kekuatan, dengan kuasa.
Saudara, kalau saudara memang dibawa oleh Tuhan ke satu tempat yang luar biasa, saudara mendapat pernyataan Tuhan, contohlah seperti Paulus, nggak terlalu banyak dia mengekspos hal itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ada 3 hal yang patut untuk kita ingat. Pertama, supaya pengutusan saudara itu berhasil, jangan melanggar kekudusan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudaraku, bekerjalah sesuai dengan panggilan dan pengutusanmu. Saudaraku, saudara dipercaya membangun mezbah dupa, bangunlah itu, saudara akan disertai kuasa Allah yang luar biasa, yang menyembuhkan, yang memberkati bangsa-bangsa. Saudara dipercaya membangun meja roti sajian, bangunlah itu, saudara akan disertai kemuliaan Allah yang dahsyat. Bahkan malaikat jemaat Laodikia itu dipercayanya cuma sederhana, dia membangun mezbah korban bakaran itu paling luar, saudaraku, tapi kekuatannya dahsyat. Itu malaikat jemaat di Laodikia, saudaraku. Jadi kalau saudara nanti belajar mengenai kitab Wahyu, malaikat jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus itu masing-masing membangun bait-bait suci pada bagian masing-masing. Dan itu dikerjakan bukan pada tempat yang bareng, saudaraku, tetapi di tempat masing-masing. Tetapi nanti ketika disatukan oleh Tuhan, ya akan disatukan oleh Tuhan, harus bersatu. Saudaraku, harus ada dalam genggam tangan Tuhan. Saudaraku, ini yang kedua. Jadi yang kedua tadi, bekerjalah sesuai dengan panggilan dan pengutusanmu. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh dilanggar baik oleh jemaat maupun oleh imam-imam adalah menyoal, menanyakan sesuatu yang belum waktunya disampaikan, yang berkaitan dengan waktu, hari kedatangan Tuhan, jam, tanggal, bulan, dan tahun. Kalau ini dikatakan seorang hamba, dia akan melanggar etika surga dan bisa bernasib seperti Musa. Perhatikan baik-baik akan hal ini. Saudaraku, berulang-ulang saya sampaikan, saya memperingatkan kepada saudara bahwa 7 tahun terakhir itu sudah sangat dekat, tetapi mengenai kairos ini tetap saya tidak boleh mengatakannya. Tetapi saudara akan melihat ketika nanti 7 bintang itu muncul, itu kairos Tuhan sedang berjalan, waktu Tuhan sedang berjalan untuk menggenapi kitab Wahyu di akhir zaman. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Ini pelajaran yang agak dalam, kiranya disimak baik-baik. Mari kita akhiri dengan pujian yang terakhir tadi, Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Ya, saya pengumuman ya, ini mezbah korban bakaran sudah kita bikin sesuai dengan ukuran yang diminimalisir, karena mezbah korban bakaran asli itu besar, sekitar 2,3 meter kali 2,3 meter, tingginya itu sekitar sedada gini, tapi ini di skala jadi lebih kecil. Kalau persembahan, cara persembahan di sini silakan saudara persembahan, boleh di awal ketika saudara datang, boleh ketika saudara pulang, tinggal masukkan ke mezbah korban bakaran itu. Jadi nggak perlu sungkan karena terlihat saya atau saya melihat atau tidak. Saudara jangan sungkan seberapapun. Dan mezbah korban bakaran itu tinggi, artinya apa? Anak-anak nggak wajib ya, saudaraku. Yang harus mempersembahkan itu orang-orang yang sudah bisa memiliki penghasilan. Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Kita pujikan Bapa Surgawi.